Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bapak siswa-siswi kelas 3. Kita bertemu lagi pada pembelajaran TIK. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak bapak kelas 3, soleh dan soleha. Pada pertemuan kali ini pembelajaran kita adalah tentang mengatur tata letak gambar. Bagi Ananda yang memiliki buku, silahkan dibuka bukunya halaman 79. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar memasukkan gambar dengan menggunakan menu insert dan melalui icon picture. Nah, sekarang kita akan mengatur tata letak gambar tersebut berdasarkan pengaturan tata letak gambar yang ada di halaman 79. Yang pertama, kita akan memasukkan gambarnya terlebih dahulu. Kita klik menu Start. Kemudian kita pilih Word. Selanjutnya kita pilih Blank Document. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan gambar ke Microsoft Word atau lembar kertas kita ini. Caranya sama dengan pembelajaran sebelumnya. Kita klik menu Insert, kemudian kita klik Pictures. Nah, kemudian muncul bagian penyimpanan komputer kita. Nah, di sini Bapak menggunakan di bagian Pictures. Nah, Bapak mengambil penyimpanan di bagian Pictures. Kalau misalnya Anda tidak bertemu di sini, silahkan dicari di penyimpanan komputernya, di mana yang ada gambarnya. Nah, di sini Bapak sudah punya sampel picture-nya. Kita klik, kemudian pilih Insert. Nah, kita akan pilih salah satu dari gambar yang ada di sini. Misalnya Bapak memilih gambar bunga ini. Kita klik, kemudian kita pilih Insert. Nah, sekarang gambarnya sudah masuk ke dalam aplikasi Microsoft Word kita, sudah ada di lembar kertas kita. Nah, sekarang kita akan menggunakan pengaturan tata letak gambar, yaitu behind text. Nah, yang nomor 4 ya di halaman 79, yang nomor 4 di dalam tabel yang nomor keempat, behind text. Nah, menempatkan gambar di belakang teks. Jadi nanti kita ketika mengetik nama, nah kita akan mengetik nama di bagian depan gambar ini. Jadi gambarnya berada di bagian belakang, kemudian teksnya berada di bagian depan. Nah, caranya adalah Anda perhatikan, ketika gambarnya sedang dalam keadaan kita klik seperti ini, Bapak klik gambarnya. Nah, nanti di atas ini muncul menu format. Nah, di bagian sini, di bagian Arrange, nah di sini kita perhatikan di bagian Wrap Text. Nah, ini di sini kita akan melakukan pengaturan tata letak gambarnya. Kita klik Wrap Text-nya, kemudian kita pilih Behind Text. Nah, kita pilih Behind Text. Kita klik sekali. Jika sudah selesai, kita lanjutkan mengetik nama dan kelas. Kita bisa coba langsung mengetik. Sekarang langsung muncul teksnya di hadapan atau di bagian depan gambarnya. Nah, di sini kita ketik nama, kemudian kelas. Ini boleh Anda perbesar tulisannya terlebih dahulu. Kita perbesar. Misalnya Arial Black. Nah, kita ganti ukurannya menjadi 18 misalnya. Nah, baru diketik nama. Kemudian di enter, baru diketik lagi kelas. Nah, di enter lagi. Nanti kalau sudah selesai, berarti tugas Ananda untuk hari ini sudah selesai. Ya, nanti difoto kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Untuk pembelajaran kita hari ini, Bapak akan ambil nilainya sebagai nilai UH, ya nak. Bapak akan ambil nilainya untuk nilai UH yang keempat. Usahakan nanti ketika memasukkan gambarnya, nah seperti ini ya teksnya.
teksnya berada di depan gambar. Ya, caranya seperti itu tadi. Ya, gambarnya harus diklik, kemudian di bagian format. Nah, ini pada bagian wrap text, Ananda pilihnya behind text. Nah, behind text. Kalau misalnya Ananda pilih yang lain, nah nanti dia itu letak tulisannya akan pindah-pindah. Jadi harus menggunakan behind text supaya dia berada di belakang teks. Jadi teksnya kelihatan di depan. Nama dan kelas. Usahakan mengetik nama dan kelasnya sejajar seperti ini supaya Bapak tahu fungsi dari behind text-nya bekerja pada gambar yang Ananda masukkan ke dalam lembar kerja Microsoft Word-nya atau ke dalam kertasnya. Baiklah, Ananda Bapak siswa-siswi soleh-soleha kelas 3. Itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu mengatur tata letak gambar dengan menggunakan perintah behind text, yaitu menempatkan gambar di belakang teks. Jangan lupa Ananda untuk menyelesaikan tugasnya, kemudian difoto dan dikirim ke Google Classroom di bagian tugas kelas atau di bagian classwork. Nah, bagi Ananda yang belum menyelesaikan tugas-tugas yang lain, silakan untuk segera melengkapi tugas-tugasnya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian semester. Jadi jangan sampai nanti nilai Ananda kosong ya. Baiklah, anak-anak Bapak siswa-siswi soleh-soleha kelas 3, kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.